Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mengulas bibit DOD. DOD termahal saat ini dari jenis unggas yang bernama kuyuk atau entok, atau kalau bahasa Bali dolong. Pokoknya ada yang bilang mentok. Paling banyak bahasa lah ini. Lain kota, lain bahasa. Intinya kita sebut entok aja. Bibit DOD entok ini permintaan pasarnya tinggi. Permintaan pasarnya tinggi, kans untuk penyuplai, peluang untuk penyuplai siapapun dimanapun tetap kansnya tinggi. Kalau entok dijual DOD-nya itu udah pasti harganya tinggi. Saya sudah keliling kemanapun. Harga DOD entok ini dibanding unggas lain, bebek hibrida, bebek packing, atau bebek biasa, bebek Jawa, bebek petelur, bebek lokal, itu jauh semua lewat. Padahal spesialnya entoknya apa sih, kan gitu kan. Padahal entok nih paling gampang, becek-becekan, makannya nggak teratur maksudnya apaan aja dimakan, nggak harus pakan ini 5-11. DOD baru netes aja itu cuman dedek dicampur sama nasi basi, dicuci, nasi apa, pokoknya pakan buatan aja itu udah bisa hidup dibanding dengan unggas-unggas lain. Nah, kita nggak bahas itu. Yang kita bahas adalah seberapa prospeknya DOD entok ini di masyarakat kita saat ini. Sebelum kita jauh berbicara, boleh di cross check dulu atau boleh di komenin di bawah tuh di kolom komentar kalau video ini sekiranya hoax atau melebih-lebihkan atau yang kira-kira menjebak para penonton. Insya Allah saya kalau ngomong tuh, insya Allah saya berusaha yang saya ngomong fakta, walaupun kadang-kadang judulnya itu provokatif, namanya orang YouTube, judulnya provokatif buat bikin orang ngeklik, tapi insya Allah saya ngomongnya fakta. Jadi gini, DOD entok itu, kalau saya sebelumnya sudah saya cek, sebelum saya bicara itu saya cek, ada DOD entok harga 5 ribuan, ada 6 ribuan, tapi begitu saya hubungin, hoax atau ngejebak, mohon maaf, ada yang udah kita transfer, ternyata penipu. Jadi di online itu yang ada website, ada apa. Sebelum kita melakukan transaksi, cari tahu kebenarannya dulu. Kalau yang DOD entok ini yang sangat riskan. Karena entok itu bukan hewan yang bisa diproduksi secara massal. Catat, entok bukan hewan yang bisa diproduksi telurnya ya secara massal seperti bebek. Kalau bebek itu satu kandang indukan semua, lakinya nggak ada pun masih bisa bertelur, atau lakinya ada satu pun masih bisa bertelur. Ibarat kata bau keteknya si lelaki pun si betina masih bisa bunting. Catat kalau ngomong bau keteknya aja bikin bunting, bagaimana sih bau keteknya doang itu udah bikin bunting. Nah, kalau entok itu enggak, dia harus dikawinkan sama seperti ayam kampung. Nggak tahu kalau ayam ya pokoknya sama seperti ayam kampung yang kita kasih makan konsentrat, karena itu pakan ayam petelur tuh. Kalau ayam kampung dikasih makan ayam petelur, setahu saya selama ini tetap nggak bisa nelur, tetap nggak bertelur, dia harus dikawinin, harus ada jagonya. Nah, entok juga sama seperti itu, artinya kalau prosesnya harus seperti itu, artinya kan bibit yang beredar ini terbatas. Kalau orang yang mau penyuplai, orang mau jadi pemain besar, berarti dia harus punya indukan si betinanya nih banyak. Karena telurnya itu umpama dia mau berapa? Saya mau jadi penghasil DOD entok itu 1.000 per hari. Berarti dia harus punya 1.000 si perempuannya, 1.000 indukan. Nah, 1.000 indukannya lelakinya bagaimana? Apakah cuma ditaruh seperti bebek, satu lelaki aja semua bisa cium baunya aja bisa bertelur sama seperti bebek? Enggak. Dia harus dikawinkan. Nah, sialnya lagi entok tuh punya kesetiaan. Jadi kalau udah entok nih pasangannya si A aja.
abis bertelur, abis beranak, abis apa? Si lelaki ini setia nungguin si A, ngedampingin si A, walaupun perempuan-perempuan lain ada di sekitarnya. Itu setahu saya, selama ini yang saya amati seperti itu. Dan kebetulan saya melihara entok tuh dari zaman saya kecil. Dari ibarat kata SD tahun 80-an tuh saya udah miara entok tuh. Jadi saya hatam bener. Kita mau ganti-ganti jodohnya pun susah. Kita berganti jodohnya begitu ketemu datang lagi. Si perempuan udah terbuang tinggi, ntar ketemu mau lagi. Jadi dia ada kesetiaan. Nah, ini berefek ke DOD-nya. Artinya karena hal seperti ini bukan mungkin memang iya. Karena hal seperti ini yang membuat DOD entok itu tinggi nilainya. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Sulit mendapatkannya. Kalaupun kita produksi 1000 nih, nanti kan dia harus punya sarang masing-masing tuh buat netesinnya, buat ngereminnya. Kalau kita mau pakai mesin penetas telur, bisa mesin penetas telur. Tapi kita berpikir lagi, oh berarti kita harus punya 1000 cewek, 1000 lelaki. Catat, 1000 cewek, 1000 lelaki. Kalau 1:1, tapi kalau mungkin masih bisa ditaktikin lah. Saya lagi mau taktikinnya gini. Ini sih makanya saya bilang kenapa saya belum pernah nemuin peternakan entok di sepanjang Pulau Jawa, kecuali di Bali. Di Bali saya pernah nemuin itu khusus tempat peternakan entok itu di apa Singaraja, iniannya Balinya Singaraja. Itu peternakan kalau sana manggilnya dolong, bukan entok, bukan kuyuk. Kalau kita di Betawi nih di Jakarta sebenarnya lebih banyak manggilnya kuyuk. Tapi orang-orang lebih banyak di Jawa ada mentok, ada entok. Bahasa boleh beda lah. Nah, intinya kalau kita mengharapkan telurnya ya, kita mengharapkan telurnya. Ini hal yang paling sulit buat kita. Jadi karena hal seperti ini yang membuat si pemasaran si entok nih terbatas. Nah, taktiknya adalah seperti ini. Ini saya baru kepikiran setelah saya tahu prosesnya seperti apa, saya baru kepikiran seperti ini. Kelinci itu Playboy, logo kelinci itu kan kupingnya Playboy. Kelinci itu Playboy. Satu lelaki dikurung satu tempat. Ini caranya saya lagi ngebayangin, tapi saya belum kepikiran banget. Belum praktekin. Kurung satu tempat, nggak ketemu siapa, nanti masukin ceweknya. Kira-kira dikawinin nggak gitu, sama seperti kelinci. Kelinci kan kalau lelakinya lama sendiri, dimasukin cewek langsung dikawinin. Namanya Playboy langsung dikawinin. Kalau entok saya belum coba. Karena entok itu hidupnya berkoloni, rame-rame, banyak-banyak. Cukup campurkan 1 tutup botol ke 1 liter air, lalu campurkan ke 2,5 kilo pakan dan diamkan selama 10 menit. Berguna untuk memacu pertumbuhan, merangsang nafsu makan, meminimalisir kematian, menambah bobot, dan anti stres. Ya gitu aja. Pemirsa, intinya peluang usaha DOD entok nih sangat tinggi. Pemasarannya bagaimana? Pemasarannya kalau saat ini kalian punya nggak usah pusing-pusing, bawa aja. Mau ke Jatinegara, mau ke pasar-pasar unggas, mau ke toko-toko pakan. Bang, saya punya entok nih. Berapa? 100 biji, tapi kayaknya nggak mungkin. Kalau 100 biji berarti dari berapa indukan tuh? Satu indukan memang banyak. Satu indukan tuh bisa 14, 15. Banyak dia anaknya. Tapi untuk mendapatkan 100 biji itu berarti kan pakai mesin, pakai apa, apalagi umurnya sama semua, berarti itu udah profesional atau memang sudah diatur. Nah, itu penjual manapun pasti langsung nanggapin. Karena apa? Saya udah sidak ke tempatnya langsung nih seperti ini. Ini pedagang bibit entok. Dia bilang, saya dapetin bibit entok susah banget bang, susah katanya, kayak ngemis. Tapi kalau mau dapat bibit bebek hibrida, mau dapat bibit bebek packing atau apa, itu sih tinggal pesan berapa box, diantar. Berapa harganya? 80, 85. Maksudnya satu itunya tuh 8 ribuan, 800 atau 8,5, kadang 700 ribu kalau lagi banyak mungkin DOD-nya. Nah seperti itu. Tapi kalau entok susah katanya bang, susah. Udah gitu permintaan pasarnya banyak, orang kalau mau beli, bang ada bibit entok bang ada bibit entok bang, itu banyak banget. Nah nih kita perbedaannya ya, orang jangan ketipu kalau orang yang udah sering bermain kayak kita. Kalau kalian mungkin yang sudah tahu entok nggak bakal ketipu. Entok tuh kayak gini bentuknya, kuning belang-belang hitam,
ada kuningnya hampir sama seperti packing. Cuma kalau packing kuningnya kuning muda, ini kuningnya lebih nyala. Ini ciri-ciri entok. Dan kalau pokoknya inti dari video ini adalah kalau kita punya bibit DOD entok, itu pemasaran yang paling gampang. Ini peluang. Hukum ekonomi adalah ketika permintaan barangnya banyak, ketika permintaan si produknya pesat, kita sebagai pengadaan ini akan dengan gampang menjual. Dan ini peluang, ini hukum ekonomi. Jadi penjual, pesaing sedikit. Banyak pesaing pun saya rasa belum terlalu lah. Kenapa belum terlalu? Karena sulit pengadaannya. Mari silakan cari tahu apakah kita punya beberapa pasang, setiap mereka bertelur kita masukkan ke mesin peretas telur buat secara peternakan massal. Maksudnya yang massal itu maksudnya yang muat ratusan kujuk atau entok atau gimana, ratusan. Nanti setiap dia bertelur langsung masukin mesin peretas telur, continue begitu aja. Ini sangat peluang. Kalau kita berencana membuat mesin penetas telur, usaha penetasan telur bebek, kita punya rencana usaha penetasan telur ayam, pokoknya usaha penetasan telur. Kenapa tidak memikirkan penetasan telur entok juga? Karena penjualannya harga lebih tinggi, hampir lebih kurangnya 2 kali lipat daripada si harga DOD hibrida atau packing atau bebek-bebek lokal. Ini hampir 2 kali lipatnya. Coba pikirin ulang, kalau bibit DOD-nya paling dijual, kalau bebek yang tadi saya sebutin paling dijual 7,5, 8.000, 7,5 gitu. Pokoknya berkisar di situ. Tapi kalau mentok ini, kalau entok itu udah pasti tidak ada di bawah 15. Saya belum pernah menemukan bibit bebek di bawah harga 15. Paling banyak 20, 18, 20. Walaupun umur sehari 2 hari, apalagi kalau sudah sampai ke tempat dia 18, 20. Itu udah berebut, pembeli pun udah berebut. Karena entok tuh lebih dipilih orang daripada bebek. Saya nggak tahu kenapa. Pokoknya permintaan pasar entok nih tinggi. Saya membuat video ini karena saya lihat sendiri dan sudah survei sendiri, bahkan sudah berkecimpung sendiri, memang permintaan DOD untuk entok tuh tinggi. Kalau nih dalam tanda kutip ya, kalau kita penyuplai dari petani sudah rumusnya, pasti harganya mungkin di bawah 15 ke petaninya, atau kita ke pedagangan, tapi kita mungkin masih bisa nego. Tapi ibaratnya ya sama lah, semua barang tuh sama. Kalau kita mengandalkan jual ke toko atau kemana, pasti kalau toko jual 15 kan nggak mungkin kita jual 15. Toko jual 15 kita mungkin jualnya di angka 12, 13, 12,5 atau gimana lah. Itu udah wajar. Intinya kalau kalian punya barang bisa disuplai. Bisa suplai ke saya juga boleh. Cari tahu ke saya, "Bang, ini saya punya bibit entok nih, Bang." Tapi jangan cuman 10, 20 apa 50, jadi susah kita pengirimannya, susah apanya. Apalagi kalau continue itu udah toko-toko manapun udah seneng banget. Ya gitu aja pemirsa, berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Intinya ini adalah video tentang peluang usaha pembibitan entok. Mau itu dengan sistem penetas telurnya silahkan, mau dengan sistem alaminya silahkan. Yang jelas permintaan pasar tinggi dan peluang pesaingnya kurang. Maksudnya pesaingnya sedikit, peluangnya tinggi. Ini peluang bisnis yang sedikit, segmen yang sedikit yang melirik. Kalau masalah pembibit entoknya dari mana? "Bang, saya mau pesan biangan," hubungi saya, lebih gampang. Maksudnya yang unggulnya kan apa sih namanya ya, banyak lah, kan ada entok almanik apa jenis-jenisnya masih banyak. Ya gitu aja pemirsa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.